Halo, apa kabar semua? Senang sekali ya bisa berjumpa lagi di channel ini. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, sukacita. Saya juga ingin menyapa teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudaraku yang ada di pabrik, perusahaan di Bandung, yang saat ini yang lagi istirahat siang, ya, dari bekerja ya, dari kegiatannya. Semoga bisa menikmati makan siang santai ya, sejenak, dan juga bisa menikmati sharing ini. Ya, baik, eee, teman-teman, saya ingin share satu topik yang sangat memberkati. Ya, saya beri judul, "Hidup Anda dan Saya Adalah Kabar Baik." Ya, hidup Anda dan saya adalah kabar baik. Ya. Nah, teman-teman, dalam bahasa aslinya Injil itu artinya adalah kabar baik. Jadi Injil itu berarti ya, memiliki diterjemahkan sebagai kabar baik. Ya. Nah, di dalam Roma 1 ayat 16 ya, Paulus berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan." Nah, ini kabar baiknya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita tahu ya, juga dalam Yohanes 15 ayat 9 ya dikatakan, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu." Ya. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan, inilah ya kabar baik itu. Ya. Bapa mengasihi kita semua dan Dia mengutus Tuhan Yesus dan kasihnya kepada kita. Kasih Tuhan Yesus itu kepada kita itu sama persis seperti kasih Bapa kepada Tuhan Yesus, anak tunggal Bapa. Kemudian dikatakan, "Tinggallah di dalam kasihku." Nah, teman-teman, untuk menjadi kabar baik tidak bisa hanya kita cerita ya. Untuk bisa hidup saya, sungguh hidup saya nyata menjadi kabar baik itu sendiri, maka saya harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Ya. Semakin dalam mengenal kasihnya, mengalami kasihnya. Nah, saya mau cerita. Beberapa hari yang lalu, saya secara tidak sengaja buka satu channel YouTube, kesaksian dari seorang pria yang terkena COVID. Ya, dia dalam keadaan yang kritis sekali, ya, di ICU, saturasinya sudah 30. Dokter sebenarnya sudah nyerah, semua keluarga juga sudah dalam keadaan yang sangat sedih, ya, seperti tidak punya harapan. Nah, dalam situasi yang kritis demikian, Tuhan mengangkat dia. Jadi dia melihat tubuhnya, dia keluar dan kemudian dia bisa melihat tubuhnya dan kemudian dia naik, ya, naik, ya, singkat cerita dia diangkat. Singkat cerita dia ada satu tempat yang begitu luar biasa, penuh sukacita, damai sejahtera. Pokoknya dia tidak bisa membayangkan tempat itu yang sungguh-sungguh sangat eh, indah ya, dan membuat dia tidak mau balik sebenarnya. Ya. Dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, dalam penglihatan dia itu, ya, dalam pengalaman dia itu, ya, ada satu dialog yang membuat saya sungguh dibukakan satu hal tentang kasih Tuhan. Jadi secara dia tidak sadar dia sudah memanggil Bapa. Ya. Jadi dia selalu menjawab dengan ya Bapa, ya Bapa.
Nah, eh, Tuhan Yesus bilang dia akan dikirim kembali ya, ke bumi, ya, ke dunia, ke hidupnya. Ya, meskipun dia sendiri sebenarnya tidak mau ya, tapi Tuhan bilang, kamu kembalilah dan jadilah saksiku. Apakah kamu mau menjadi saksiku? Kemudian dia menjawab, ya Bapa, aku mau menjadi saksimu. Ya. Ada satu statement ini yang luar biasa. Begitu selesai, ya, orang itu mengatakan, ya Bapa, aku mau menjadi saksiku. Lalu Tuhan Yesus mengatakan hal ini. Dia berkata, terima kasih ya. Wah, itu buat saya itu betul-betul tidak terpikirkan, teman-teman. Dia yang begitu berkuasa, begitu ajaib kuasanya. Tapi saya melihat di situ dia, Tuhan kita itu benar-benar Tuhan yang juga begitu humble. Luar biasa sekali. Dia berkata, terima kasih ya. Ajaib sekali. Ya. Nah, saya ingat dalam 1 Korintus 13, kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Itu tentang kasih. Di situ dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nah, waktu saya melihat cerita ya, kesaksian itu, ya, kemudian saya ingat dengan ayat ini. Ya. Dan ini luar biasa, teman-teman. Jadi, kalau kita baca firman Tuhan, kita tahu bahwa itulah Tuhan. Jadi kalau kita baca tentang kasih, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, itu sungguh-sungguh. Nah, waktu melihat cerita kesaksian pria ini, ya, dia yang berkata, ya, baik Tuhan, saya akan menjadi saksimu. Lalu Tuhan Yesus dengan begitu humble. Bayangkan dia siapa? Tapi dia begitu humble. Terima kasih ya. Waduh, itu ajaib sekali. Nah, ada satu lagi momen di mana dia dikasih unjuk tentang kehidupannya mulai dari masa kecil ya, sampai dewasa. Bagaimana Tuhan menolong dia ya. Walaupun dia tidak sadar, masih kecil, Tuhan banyak sekali melindungi dia. Nah, ada satu masa dia hidup di dalam kedagingan, hidup dalam dosa, ya, pergaulan yang buruk. Ya. Nah, waktu dia diperlihatkan, waktu dia mau melakukan hal-hal yang buruk, ya, melakukan dosa, itu dia diberitahu ya, dikasih unjuk. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus bilang, jangan, ayo jangan lakukan, jangan. Ya. Nah, ketika dia satu waktu dia tidak melakukan itu, ya, dia menang. Wah, ini satu reaksi yang luar biasa bagi saya. Tuhan Yesus itu bersorak-sorai, sukacita, dia bergembira gitu. Lihat anaknya ini tidak mengikuti si jahat. Nah, saya melihat dari dua contoh ini, terbuka, mata rohani saya terbuka. Luar biasa gitu Tuhan itu.
kasih-Nya begitu ajaibnya. Kuasanya begitu tidak terbatas. Tapi Tuhan kita ini juga begitu humble ya. Seperti yang kita baca dalam firman. Itu memang seperti itulah Dia. Saya sangat terharu ya, betul-betul terharu. Dan saya menyadari gitu. Kalau saya punya Bapa, supaya saya punya Tuhan yang seperti ini. Ya, apalagi gitu yang mesti saya takutin di dunia. Apa yang mesti saya khawatirkan? Ya. Dia begitu ingin menyelesaikan segala masalah kita. Dia ingin membuat kita bahagia. Dia ingin melepaskan kita dari segala kesusahan. Luar biasa. Dia ingin selalu menjawab, memberikan apa yang kita inginkan. Ya, selalu ingin itu, hati yang paling dalamnya itu seperti itu. Dan saya menyadari, semakin saya mengasihi, mengenal kasih-Nya, maka saya semakin berubah. Hidup saya menjadi berubah cara pandang saya. Ya, saya juga pastilah tidak menginginkan hal-hal yang kedagingan ya. Hawa nafsu dan sebagainya. Ya, luar biasa sekali ya, dari kesaksian ini. Ajaib sekali kasih Tuhan itu. Ya. Nah, saya ingin share teman-teman. Kalau kita terus mengenal kasih Tuhan semakin dalam, itulah kabar baik. Maka kita menjadi betul agent dari Tuhan, menjadi representasi ya, dari Tuhan. Hidup kita ini sungguh menjadi kabar baik ya. Nah, Matius 5 ayat 13 ayat 14 juga sama ya. Dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Teman-teman, ini yang dimaksud kabar baik. Kita ini, hidup saya dan hidup Anda adalah terang dunia. Terang dunia. Ya, dunia yang gelap, yang betul-betul tidak punya pengharapan, yang ya, binasa, mengerikan, ya, penuh dengan kejahatan. Ya. Dunia yang gelap. Dan kabar baiknya adalah saya dan saudara adalah terang. Saya dan saudara adalah garam menggarami. Ya. Dengan apa? Itu tadi. Memberitakan kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus. Yang ajaib itu loh. Ya. Yang betul-betul diberikan dengan cuma-cuma. Tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas. Ya. Tapi Bapa memberikannya dengan cuma-cuma. Karena sangat mengasihi kita. Ya. Jadi kabar baiknya adalah seperti itu. Kita adalah garam dunia. Ya. Kita adalah terang dunia. Ya. Nah, kita lihat juga Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Luar biasa ya. Kasih Allah kepada dunia ini tidak pandang bulu siapapun. Tuhan Yesus sudah mati untuk semua manusia, tidak pandang bulu. Ya, tidak ada klaster-klaster. Ya, Tuhan Yesus mati untuk semua orang yang paling jahat. Yang menurut kita Tuhan Yesus kasih yang sama. Dia sudah mati untuk mereka juga, untuk saya. Nah, lalu dikatakan bagian berikutnya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi itu kabar baiknya. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi,
Dia tahu kok kita ini manusia berdosa semua. Ya. Udah hancur lebur semuanya. Udah tahu dia. Bukan itu yang menjadi isu. Dia bukan mau menghakimi kita. Tapi dia mau memberikan kabar baik. Keselamatan. Mau menyelamatkan. Itu isunya adalah mau menyelamatkan. Misi penyelamatan. Mengasihi. Bukan melihat kesalahan kita, dosa-dosa kita. Bukan mau ngingetin dosa-dosa kita. Nah, ada satu ayat yang kadang kita salah mengartikan ya. Yohanes 16 ayat 8 sampai 10. Dikatakan begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kadang-kadang kita ingatnya, oh jadi Roh Kudus itu datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Tapi mari kita lanjutkan. Apa maksudnya? Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus itu datang ya, untuk mengingatkan manusia akan dosa karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan mau mengingatkan kamu sudah begini, kamu sudah begitu dan sebagainya. Bukan. Tapi mengingatkan bagaimana mereka tidak percaya. Dosa itu yang tidak bisa disembuhkan. Karena kabar baik sudah diberikan dan mereka menolak. Itu Roh Kudus menginsafkan. Ayo terima Tuhan Yesus. Ya, kabar baik itu. Ya. Nah, jadi luar biasa sekali teman-teman ini bagi saya mengubah cara pandang saya di dalam menghadapi sesama kita ya. Baik orang percaya maupun orang yang belum percaya. Ya. Jadi mari kita sungguh-sungguh menjadi kabar baik gitu. Ya. Mari kita tidak fokus melihat kesalahan-kesalahan orang, kekurangan-kekurangan. Ya. Firman Tuhan mengatakan kita jangan menjadi hakim. Ya. Jangan kita menilai diri kita lebih baik tanda kutipnya. Kita lebih baik dari orang lain. Ya. Sehingga kita cepat sekali melihat kekurangan, ya, kesalahan orang itu mudah sekali. Ya. Nah, itulah tantangannya menurut saya untuk bisa menjadi kabar baik. Ya. Kabar baik ya, itu selalu menjadi solusi, memberi semangat, ya, memaafkan, ya, memberikan kesempatan, ya, menolong, ya. Itu kabar baik. Gak ada satupun juga di dunia ini yang nggak senang ya menentang itu. Ya. Benar. Contoh di dalam perusahaan ada aturan, ada prosedur, ya, ada manual dan sebagainya yang harus dibuat, ya, yang harus dipatuhi. Betul, memang perlu dibuat supaya tertib. Ya. Tetapi bagaimana sikap kita? Ya. Jika kita melihat orang yang salah, lalai dan sebagainya, mana yang kita lihat? Apakah kita punishment atau kita menjadi kabar baik buat dia? Kita adalah kabar baik. Kita sudah menerima kabar baik itu. Dan kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Biarlah kasih yang kita dapat itu mengalir. Kita mendorong orang, memberi semangat. Ya. Memang ada saatnya ya, bahwa
Mungkin ada satu sanksi yang berat yang buat dia. Tapi marilah kita melakukan itu bukan dengan mudah, tapi dengan satu pertimbangan karena kita sungguh mau menjadi kabar baik. Ya, buat lingkungan, buat orang-orang, ya, apakah di pabrik, apa di dalam rumah, di keluarga kita. Ya, mari kita memberitakan itu. Jadilah kabar baik. Ya. Jadi luar biasa sekali teman-teman. Nah, jadi hari ini saya akan mengakhiri dengan mengingatkan lagi ayat yang tadi ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan hanya memberikan hidup yang kekal, tapi juga menyelamatkan kita dari segala yang jahat yang ada di dunia ini. Dari segala rancangan, rencana, ya, apa yang diperbuat oleh si jahat, si iblis, dan segala keinginan dunia ini. Kita diselamatkan. Apapun juga masalahnya, tragedi apapun yang teman-teman alami sekarang, seperti apapun persoalannya, ya, sebesar apapun, sudah dibereskan oleh Injil. Ya. Jadi kalau hidup kita menjadi kabar baik, ya, kita akan semakin mengalami luar biasanya kuasa Injil ini dalam hidup kita. Ya, apapun masalah kita bisa lewati seperti burung raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Tidak ada masalah, mau kecil, sedang, besar, apapun, termasuk pandemi ini, krisis ekonomi apapun, semuanya itu sudah diselesaikan oleh kekuatan Injil, oleh kuasa Injil. Bagian kita adalah jadi kabar baik, jadi solusi, menjadi berkat. Itu yang luar biasanya teman-teman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, seperti itu dulu sementara ini. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.